Tanyain dong. Tanyain. Why? Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami ditanyain Why? Hari ini kita kembali lagi dengan episode-episode yang gak kalah menarik dengan narasumber yang gak kalah seru. Kira-kira narasumbernya siapa ya, Nak? Langsung aja ya, Nok. Kita sambut narasumber kita, Johan Albert Peter Genuni. Halo, selamat malam, Kak. Selamat malam. Apa kabar, Kak? Baik, excited bisa diundang ke tanyain di apa sih? Tanyain ya. Tanyain. Oke. Oh ya, Kak, sebelum kita mulai diskusi kita, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Gloriano, biasa dipanggil Ano. Saya berkuliah di Universitas Negeri Surabaya. Dan rekan saya, Nama saya Erna Delina Siboro, biasa dipanggil Erna. Saya juga berasal dari Universitas Negeri Surabaya, Kak. Oke, jadi ini dari Universitas Negeri Surabaya ya. Iya, Kak. kebetulan kita jadi host. Oh ya, Kak, Oke. Enaknya Kakak dipanggil apa nih, Kak? Enaknya panggil Pice aja. Pice atau Kak Pice. Ya, Kak Pice ya, Kak. Kak Pice. Oke. Selanjutnya, tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke dalam diskusi kita, yaitu mengenai pengalaman tentang memperbesar kapasitas. Kami ini sama kepo dengan Kakak, terus kita story IG Kakak, stalking. Gitu. Dan kami menemukan beberapa kutipan yang sangat menarik untuk kami bahas ini. Karena kami lihat ini memiliki power, memiliki nilai yang sangat bermanfaat bagi Kakak, sehingga bisa menuntun Kakak memiliki banyak prestasi yang bisa dibilang cukup gemilang. Nah, salah satunya kutipannya ini bisa ditampilkan. Kutipannya, jika meminta berkat yang besar, harus menyiapkan wadah yang besar juga. Jangan lupa tanggung jawab dan resiko juga besar. Wah, ini jauh sekali stalknya ini. Iya, Zaman-zaman 2017. 17 ya. Ya. Ini zaman saya baru dapat beasiswa. Oh iya. Nah, misalkan nih, Kak, gelar Kakak kan dapat S2 dengan beasiswa ya, Kak. Ya. Jika S2 dikatakan sebagai berkat yang besar, bagaimana Kakak dalam menyiapkan wadah yang besar untuk menerima berkat yang besar? Karena kita tahu ya, Kak, menyiapkan orang ini membutuhkan waktu yang lama, bukan waktu yang sebentar. Selain kita perlu mempersiapkan diri dalam tes-tes, juga dokumen-dokumen dilengkapi, tapi orangnya kita yang cukup membutuhkan waktu yang lama. Lalu bagaimana nih, Kak, Kakak dalam mempersiapkan wadah yang besar tersebut? Jadi saya tuh memang dari masih umur dari kecil tuh memang bertumbuh di lingkungan gereja. Gitu, saya dari sekolah minggu sampai remaja sampai pemuda itu di gereja. Nah, kemudian saya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman di gereja untuk meraih mimpi besar saya itu tahun 2015. Itu terakhir saya ingat sekali saya decide untuk sampai di sini saya tidak terlalu banyak aktif di gereja karena saya mau keluar untuk mendapatkan hal yang lebih besar gitu. Salah satunya mimpi kuliah ke luar negeri. Dan di situ saya mulai kayak bikin banyak refleksi. Saya orangnya suka melakukan refleksi. Entah itu setiap bulan tuh pasti, tapi kalau ada waktu-waktu tertentu, saya pasti akan duduk dan tenang, hanya saya dan hanya me and myself. Saya bikin catatan, kira-kira saya udah buat apa saja ya. Nah, kemudian dengerin dengerin TED Talk, kemudian dengerin podcast-podcast yang motivatif begitu, dan saya menemukan hal ini bahwa karena saya berada di lingkungan yang kalau teman-teman lihat saya ini dari Papua. Ada banyak sekali yang kalau kita ngomong Papua tuh orang terpapar dengan hal-hal yang negatif. Konflik, diskriminasi, rasisme, isu merdeka, segala macam dan banyak masalah gitu. Tapi saya melihat Papua, saya kemudian berpikir untuk kenapa yang dilihat hanya ini begitu. Sedangkan pada saat yang bersamaan itu kita punya peluang banyak sekali untuk kayak sekolah ke luar negeri. Kalau teman-teman di Surabaya, saya perhatikan teman-teman punya kesempatan beasiswa itu sedikit dibandingkan kami. Begitu. Itu peluangnya banyak sekali dan kayak terus yang kedua adalah tantangan untuk bisa dapat beasiswa ke luar negeri itu di sini tuh jauh lebih mudah ketimbang teman-teman di Jawa gitu. Karena saya juga punya teman-teman di Jawa yang hebat-hebat, mereka pun tidak bisa dapat beasiswa kayak yang saya dapat begitu, dan mereka bilang sudah lengkap tapi ternyata masih kurang gitu. Dan ternyata saya pun melihat bahwa saya memang berdoa minta Tuhan untuk berkat yang besar. Tetapi saya juga tidak bisa dengan skill yang segini-segini saja. Contohnya dulu pertama kali saya tes IELTS, memang karena saya dari dulu orangnya confidence, banyak orang yang berpikir kayak
OPC itu IELTS-nya sudah 7 sekali tes. Nah, di sini nih baru saya sudah setelah lulus kuliah baru saya mau kayak bocorkan skor IELTS pertama saya. Gitu. Pertama IELTS itu saya reading-nya itu cuma dapat 3,0. Bayangkan, rendah banget. Tapi overall-nya 5 dan itu sudah bisa apply beasiswa. Itu tuh buat saya, saya nggak bisa begini terus, gitu. Saya harus belajar. Jadi makanya saya langsung mengutip yang itu karena itu saya tulis itu saya ingat sekali pada saat saya baru pertama kali dapat informasi untuk lulus di tahapan interview. Dan kalau beasiswa yang saya dapat, kalau sampai di tahapan interview itu dari 3.300 aplikasi sampai dapat 600 itu sudah yang wow, itu sudah langkah yang bagus. Kemudian saya berpikir lagi, saya nggak bisa dengan skill yang begini, nggak mungkin sekolah di luar negeri. Makanya saya belajar. Tetapi saya juga menyadari bahwa ada risiko dan tanggung jawab begitu kan. Dan ini yang biasa saya sebut sebagai seni memantaskan diri. Kalau misalkan saya bilang mau dapat berkat besar, masa saya begini-begini saja. Dan satu hal yang kemudian saya pelajari adalah ketika saya bilang bahwa Tuhan itu ngasih berkat kepada orang yang tepat, bukan hanya pada waktu yang tepat, tapi kepada orang yang tepat, yaitu mereka yang bisa mengelola berkat-berkat Tuhan. Salah satunya kayak punya saya, beasiswa saya harus bisa mengelola, ini tanggung jawab saya. Masa saya sudah mengeliminasi ribuan orang, kemudian saya yang dipilih, kemudian saya tidak bertanggung jawab. Itu saya kadang-kadang malu sama diri saya sendiri, karena ada banyak orang juga yang punya usaha tidak kecil. Ada yang usahanya lebih besar daripada saya, tapi tidak dapat begitu. Dan saya diberikan berkat ini, jadi ini kayak privilege buat saya, jadi harus saya manfaatkan, begitu. Harus saya bertanggung jawab. Karena ada resiko juga, kalau nggak tanggung jawab ya gimana? Ya, gitu. benar banget ya Kak. Jadi kunci itu di diri kita sendiri dulu. Bagaimana persiapan kita belajar keras apa enggak. Tapi Kak, ada yang menarik nih. Kemarin kami sempat stalk, Kakak ini kan setelah lulus SMA kerja dulu selama kurang lebih 4 tahun di perusahaan swasta. Nah, dari proses Kakak sejak kerja 4 tahun, baru Kakak S1 di Papua ya Kak, benar ya Kak? Lalu baru Kakak S2 di luar negeri. Ya Kak, kira-kira kami mau tanya, kira-kira 3 berkat terbesar yang Kakak dapatkan selama ini apa ya Kak? Kalau berkat yang terbesar, yang pertama adalah saya masih hidup, gitu. Jadi kalau misalkan dilihat balik, saya kemarin sempat ngelihat kayak flashback sama saya punya orang tua. Dulu itu saya sering dari kelas umur 5 tahun, saya tuh hampir setiap tahun tuh kecelakaan, gitu. Jadi kayak kecelakaan tuh sampai terakhir itu saya di kelas 2 SMA baru berhenti kecelakaan. Gitu. Jadi itu anugerah yang besar buat saya karena dulu tuh kecelakaannya parah-parah. Jadi kayak orang tua tuh kayak udah wanti-wanti kalau udah masuk setelah Agustus, September ke Desember tuh pasti setiap tahun saya pasti akan mengalami kecelakaan. Dan saya selalu ketemu dengan dokter bedah. Dengan wajah yang sama, ketemu lagi kayak entah tangan yang patah, ditabrak mobil, kecelakaan motor itu sering. Tapi itu bukan karena saya nakal atau ugal-ugalan gitu. Tetapi kemudian waktu saya didoain di gereja, saya kemudian mengalami pelayanan lagi, dilayani lagi, kemudian ya udah masih bisa bertahan sampai sekarang begitu. Itu yang pertama saya syukuri saya hidup. Yang kedua adalah saya yang lainnya itu kayak dapat kesempatan yang lebih gitu. Saya tuh kayak dipenuhi dengan opportunities yang banyak gitu. Contohnya ketika orang lain itu lagi berusaha payah, misalkan apply beasiswa 2-3 kali, saya sekali apply lulus. Sekali lulus gitu. Terus kayak dapat kesempatan kayak contoh bawa acara nih. Kalau misalkan setiap kali saya liburan dan karena 4 tahun terakhir saya banyak di luar Papua, setiap kali saya pulang ke Papua itu job MC pasti penuh. Jadi kalau orang lain sibuknya di Monday, saya sibuknya weekend karena weekend tuh bawa acara terus. Jadi saya selalu bilang bahwa Saturday is my Monday gitu. Jadi kalau orang bilang weekend kemana, saya nggak bisa kemana-mana, weekend saya akan kerja karena acara kan kebanyakan di weekend gitu. Terus yang ketiga ya dapat itu peluang untuk tinggal di luar negeri karena di luar negeri itu adalah pengalaman pertama kali saya pergi merantau. Saya nggak pernah merantau kecil, ini pertama sekali dapat merantau langsung ke luar negeri dengan beasiswa lagi. Jadi ya itu 3 hal itu. Bagus banget ya. Jadi 3 berkat terbesar yang KPC rasakan sampai saat ini. Pertama itu memiliki kesempatan hidup. Jadi dengan berbagai macam segala hal yang sudah dilewati, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan. Setelah itu juga kakak diberikan kesempatan untuk meng-apply beasiswa. Mungkin orang-orang di luar sana
sulit ya Kak, dalam Sulit, ya. beasiswa di luar negeri, sangat sulit untuk didapatkan. Tapi Kak Pice, dengan kemurahan Tuhan, kesempatan Tuhan berikan, Kakak diloloskan. Lalu dengan merantau langsung ke luar negeri. Ini tuh sangat salut banget sih Kak, karena beasiswa di luar negeri, kalinya merantau langsung bukan di negara sendiri, tapi negara orang. Betul. Oh ya Kak, selama sebelum S1, bagaimana sih Kakak mempersiapkan diri Kakak atau memantaskan diri untuk menerima berkat ini? Ini beasiswanya bukan beasiswa di dalam negeri, tapi beasiswa di luar negeri. Nah, bagaimana sih kesiapan Kakak? Kalau saya mulai dengan belajar gitu. Jadi kayak ada quote yang bilang day one or one day, kayak you choose day one or one day. Waktu kita bermimpi kan kita bilang oh one day I wanna be someone gitu. Tapi ada lagi pilihan day one atau one day. Jadi saya memilih untuk I start with day one gitu. Jadi waktu itu saya mulai kursus bahasa Inggris itu mulai dari tahun 2015 itu memutuskan untuk benar-benar kursus untuk dapat beasiswa untuk sekolah ke luar negeri. Jadi memang langsung mulai gitu. Saya tidak mau terlalu berlama-lama untuk bermimpi karena kayak dari sisi pekerjaan saya udah cukup lama bekerja sambil kuliah, jadi saya juga mau melanjutkan mimpi. Ya saya mulai dari day one dan itu memang tidak mudah karena kayak kerja dari pagi. Saya itu terakhir bekerja sebelum pergi kursus itu sebagai customer service. Jadi kan pulangnya bisa jam 5 atau jam 4 gitu. Jadi dan pekerjaan kayak saya itu tidak banyak digandrungi sama anak-anak Papua waktu itu. Jadi kayak kerja jadi sales, kerja jadi customer service yang ngelayanin pelanggan yang macam-macam bentuknya, itu tidak banyak orang Papua yang ada di depan begitu. Dan saya kayak sometimes kayak ngerasa berbeda, cuman ya saya bilang mau gimana lagi, mesti bayar kursus, mesti bayar kuliah, jadi ya udah kerja begitu. Tapi tidak lupa dibarengin dengan doa juga begitu. Jadi akhirnya ya itu yang saya lakukan, saya start dari day one. Dan untuk ups and downs-nya itu memang banyak sekali. Saya pernah kayak stressful karena pertama kali menulis itu kok banyak sekali kekurangannya, kedua kali kok masih banyak lagi, ketiga kali lebih banyak lagi, 10 kali lebih banyak lagi yang kurang gitu. Tapi itu tuh bikin kayak nyesek gitu kan, kayak aduh kok salah lagi, saya kan sudah berusaha, tapi berusaha lebih keras kok lebih salah lagi begitu. Tapi itu proses belajar begitu. Tapi saya dari semuanya saya punya kegagalan, kemudian kesusahan, terus saya belajar untuk mengapresiasi itu semua. Kayak misalkan, tadi saya bilang, saya udah berusaha, kok masih salah. Saya belajar untuk ketemu dengan kaca dan bilang, thank you sudah bekerja dengan keras. Gitu. Selalu apresiasi diri sendiri. Luar biasa ya. Luar biasa. Kita harus keluar dari zona nyaman kita ya. Kalau ada masalah, kita juga harus berusaha untuk keluar dari masalah itu. Keluar. Jangan lupa apresiasi usaha kita loh. Iya. Benar sekali, usaha itu perlu diapresiasi. Dan satu lagi penting katanya berdoa. Berdoa. Betul. Nah, iya Kak. Mengenai berkat yang besar ini, Kak kan pasti memiliki tanggung jawab yang besar juga. Lalu pasti ada risiko yang beriringan terus-menerus mengikutinya. Bagaimana cara Kakak menghadapi resiko-resiko tersebut? Kalau yang resiko yang saya hadapi, yang pertama adalah dengan bertanggung jawab begitu. Saya terbiasa untuk melakukan prioritas-prioritas. Apa yang saya kerjakan lebih dulu, kemudian apa yang saya kerjakan nanti, dan apa yang tidak harus saya kerjakan. Jadi saya memang membagikan hal-hal yang, contohnya kalau karena tadi saya bilang karena dulu sebelum 2015 aktif sekali di gereja, kemudian setelah 2015 saya memutuskan untuk saya kurangi aktivitasnya gitu. Karena dulu saya pelayanan dengan pemuda, jadi saya kurangi karena sudah ada generasi yang baru yang bisa mengurusin gitu. Kemudian kalau untuk yang prioritas, tentu saja pekerjaan yang menjadi passion saya, yaitu masih bekerja sebagai MC, itu sebagai pekerjaan yang prioritas. Kemudian saya juga kayak hal-hal yang tidak perlu dilakukan, misalkan kalau ada milih antara jalan-jalan dengan bekerja, saya milih mana yang menghasilkan gitu. Jadi semua hal saya pilah-pilah, mana yang harus, mana yang tidak harus, dan mana yang dilakukan terlebih dahulu, sehingga dengan demikian saya bisa mengontrol resikonya juga. Karena kalau resikonya datang juga saya tahu, karena saya tidak lakukan, jadi resikonya tidak terlalu besar. Jadi seperti itu cara mengaturnya, bikin prioritas. Jadi mengatur mana yang prioritas, mana yang bukan prioritas, mana yang didahulukan atau tidak didahulukan ya Kak? Betul. Karena itu bakal pengaruhnya ke resiko yang terjadi. Tuh. Ngomong-ngomong masalah berdoa nih Kak, ketika saya misalnya nih, ketika kita berdoa mendapatkan beasiswa,
terus Tuhan menjawab doa kita mendapatkan beasiswa itu. Kira-kira bagaimana sih Kak karakter kita itu sebagai orang yang dari melatih pola pikir, sikap atau karakter kita itu bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu? Kalau saya pribadi tuh saya memilih untuk yang pertama menghargai berkat. Jadi saya itu apapun yang saya dapat, saya belajar untuk menghargai ini saya dapat dan orang lain tidak dapat. Jadi kata privilege buat saya itu punya meaning yang besar buat saya. Jadi ini ada, karena saya tahu teman-teman yang sering datang dan sharing untuk gimana dapat beasiswa, mereka tuh punya perjuangan yang jauh lebih besar daripada saya. Contohnya waktu mereka mau bayar IELTS test di Papua, di Jawa itu IELTS itu 2,8. Kalau di Papua tuh sampai 4 juta, hampir 5 juta. Karena mesti kirim pengujinya langsung kan. Saya dapatnya gratis. Gitu. Terus misalkan kalau kayak untuk memiliki kursus bahasa Inggris, anak-anak di sini tuh susah sekali. Saya dapatnya itu gratis di ILF Bali, which is itu salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Dengan pengajar dan fasilitas yang terbaik. Jadi saya tuh menghargai berkat-berkat itu begitu. Itu yang pertama ya, saya berdoa, saya syukuri, kemudian saya juga sadar akan resiko kalau misalkan saya gagal ya bagaimana ini saya juga kayak tidak menghargai usaha saya sebelumnya. Terus yang kedua adalah saya selain berdoa saya juga menghargai pemberi beasiswa. Misalkan kalau saya dapat beasiswa dari pemerintah Australia, jadi saya juga kadang suka malu sama, mohon maaf, rekening saya. Kadang-kadang kita ke program kan dikasih uang cukup besar. Jadi kayak orang anak Papua sekarang bilang jadi malu hard rekening begitu. Jadi kayak sudah dapat berkat, terus disia-siakan kan juga sayang begitu. Jadi ya memang tugasnya adalah belajar. Kemudian yang ketiga adalah melatih pikiran untuk sadar. Ini mesti sadar bahwa kesini itu tugas kita buat belajar, bukan untuk senang-senang. Mungkin teman-teman sering ketemu kalau anak-anak yang kuliah di luar negeri itu fotonya tuh jalan-jalan semua, kayaknya ke sini, tempat ini, ya kan? Yeah. Nah, tapi kalau misalkan udah masuk ke fase belajar, percayalah itu tuh stressful. Jadi kita juga mesti tenang. Dan kalau saya pribadi, saya mendapat ketenangan justru waktu berdoa. Begitu. Jadi habis kalau sudah stressful begitu, langsung udah tinggalin segala sesuatu, tenang dulu, baru berdoa dulu. Jadi berdoa tuh punya peranan yang penting. Apalagi sekolah luar negeri, tekanannya tidak sedikit. Begitu. Iya, benar sekali. Pentingnya berdoa ya Kak, karena setelah kita usaha, tapi kita perlu melakukan doa juga. Dan kita juga perlu memiliki tanggung jawab pada yang memberikan kita beasiswa. Dan kita juga perlu sadar tujuan kita ke luar negeri itu untuk apa. Sangat menarik sekali. Nah, boleh nambah nggak? Silakan Kak. Jadi teman-teman, kalau misalkan teman-teman kadang kan kita dengerin orang ngomong, tapi coba deh teman-teman biasakan. Saya tuh kemarin waktu pulang tuh saya sempat bikin kayak macam nulis sesuatu yang saya punya hasil refleksi hari terakhir kelas. Itu saya tuh ngerasa hari tuh kayak hampas karena saya tidak memulai dengan doa pagi waktu itu. Jadi saya tulis gini, kalau memang kamu merasa bahwa hari kamu itu buruk, coba dicek kembali bagaimana kamu memulainya. Jadi memulai hari dan berdoa dan tanpa berdoa itu kita kan akan mengalami perbedaan yang bisa kita rasain gitu. Jadi berdoa itu penting sekali. Mengawali hari dengan bersama Tuhan dulu ya. Nah, untuk yang berkat terbesar apa nih Kak yang saat ini sedang Kakak inginkan dan sedang Kakak doakan? Lalu bagaimana Kakak menyiapkan wadah yang besar untuk menyambut atau menerima berkat yang sedang Kakak doakan tersebut? Kalau hal besar yang sedang saya doakan itu memang salah satu berkat juga yang Tuhan kasih adalah sekarang kan masa pandemi. Nah, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kita punya ekonomi negara juga lagi menurun banyak, -5 something, gitu. Saya juga tidak terlalu paham, tetapi berkat yang Tuhan kasih adalah saya justru mendapatkan banyak tawaran pekerjaan dengan gaji yang fantastis. Dan itu bikin saya juga jadi waduh, kayak Tuhan terima kasih, ini kok jadi kebalik sama yang dialami banyak orang lagi kesulitan, kok saya malah kesulitannya dalam memilih dan semuanya baik-baik gitu. Jadi pada tahapan ini saya tidak memilih mana yang baik, mana yang buruk, tapi saya memilih mana yang baik yang bisa saya kerjain untuk bermanfaat buat masyarakat gitu. Jadi memang dari antara sekian banyak tawaran yang masuk, saya memilih mana yang bisa saya kerjakan untuk bermanfaat untuk masyarakat gitu. Jadi saya memilih antara personal, passion, dan profesional. Jadi 3 hal ini yang saya jadi pertimbangkan. Bagaimana personal saya sendiri kayak tadi berdoa dan segala macam, passion saya untuk bisa memberikan kontribusi atau memberikan kayak tinta emas buat pembangunan masyarakat di Papua,
Dan yang ketiga secara profesional, karir saya juga harus bagus gitu. Dan itu tuh yang bikin jadi pergumulan saya supaya lewat pekerjaan yang nantinya saya terima mungkin next week atau next 2 weeks, nanti pasti akan posting di Instagram saya kerja di mana, di sebuah perusahaan, itu yang nanti akan saya jadikan sebagai pekerjaan saya. Dan ini pun dan bekerja di sini pun tidak saya langsung dapatkan di sini karena saya udah siapin dari tahun lalu. Jadi saya desain project sendiri, saya mau bikin untuk satu project di Papua begitu, dan saya butuh dana buat pembangunan. Itu sudah saya siapkan gitu dari segi pengetahuan saya juga, dari segi skill tambahan. Misalkan saya ini nggak bisa gambar bangunan, nggak bisa desain, saya belajar lagi begitu. Terus saya juga kayak macam belum, meskipun sering MC, tapi kalau namanya presentasi di depan perusahaan dan pejabat-pejabat itu punya pola yang berbeda, jadi itu juga belajar lagi. Jadi saya lebih memutuskan untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan nanti. Jadi kayak kemampuan presentasi, kemampuan untuk negosiasi, kemampuan komunikasi yang lain. Kemudian juga karena memang nanti ada di perusahaan, jadi kayak mesti start untuk memikirkan look, kayak mulai dengan body shaping. Oke, olahraga sekarang udah gemuk, oke mau kerja, jadi mulailah gitu. Karena tadi sering memantaskan diri, karena berkatnya besar, kita juga mesti punya wadah yang besar. Jadi banyak ini yang harus disiapin gitu. Kakak tadi ada singgung tadi masalah beasiswa ya, Kak. Menghargai berkat ya, Kak. Saya juga pernah berpikiran seperti itu. Kalau kita sudah menerima beasiswa, namun bagaimana kita menghargai beasiswa itu? Lalu saya pantas nggak menerima beasiswa, sedangkan banyak anak-anak lainnya yang tidak mendapatkan beasiswa itu. Dan Kakak mengajarkan kita bagaimana kita menghargai berkat itu. Wah, luar biasa pengalaman Kakak. Terakhir nih Kak, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman tanyain orang-orang muda yang sedang mungkin lagi berjuang, mau apply beasiswa, mungkin dalam negeri ataupun di luar negeri. Coba kasih pesan-pesan, apalagi untuk kita juga nih masih S1, kita perlu pesan-pesan atau dukungan biar kita bisa mengikuti jejak Kakak. Iya, dengan banyak prestasi gitu kan Kak. Gemilang ya, Kak. Kalau bicara soal beasiswa dan gimana untuk kasih arahan atau tips buat teman-teman, itu yang pertama sekali selalu saya bilang adalah penuhi persyaratan. Yang kadang orang tuh lupa sampai butuh motivasi yang lebih, gimana dong, mesti belajar ini, tepatin surat ini, padahal tuh yang sederhana adalah penuhi dulu persyaratannya. Which is kalau kita mau penuhi, kita mesti tahu persyaratannya apa saja. Begitu. Kenapa? Karena setiap program beasiswa itu beda-beda. Saya itu mulai concern di isu pendidikan luar negeri, dan beasiswa itu kan mulai dari tahun 2016. Itu saya mulai concern untuk gimana bantuan anak di Papua untuk bisa akses dan apply beasiswa. Saya bikin banyak talk, banyak seminar-seminar gitu dengan teman-teman alumni beasiswa. Dan satu yang saya dapatin adalah itu baca persyaratan, karena tiap beasiswa itu punya syarat beda-beda. Gitu. Kalau kayak beasiswaku yang saya dapat Australia Awards itu kalau misalkan sekalinya kita dapat, misalkan udah terima beasiswanya, udah tinggal pergi belajar, dari berangkat sampai sana tuh udah dipenuhi, berangkat sampai pulang sampai di rumah di kota kita kembali itu semua sudah di cover, semua biaya apapun kita sudah. Nah, ada beasiswa yang dia cuma bayar uang sekolahnya, hidupnya dia dapat atur sendiri. Ada juga yang kita mesti dapat LOE-nya sendiri, kita tidak harus diurus sama beasiswa. Nah, itu tuh yang penting untuk memenuhi persyaratan. Terus yang kedua, tadi yang saya bilang, kita belajar untuk memantaskan diri kita. Kira-kira kalau dengan skill yang saya punya dan dengan impian yang saya punya itu selaras tidak skill sama impian saya nanti. Jadi ngebayang kalau misalnya hidup saya di 5 tahun mendatang pengen di luar negeri, apakah dengan begini bisa? Tentu tidak. Ada hal-hal yang harus disiapkan, dikembangkan, ditingkatkan. Itu tuh penting. Gitu. Jadi yang kedua adalah seni untuk memantaskan diri. Gitu. Yang ketiga adalah berdoa. Kalau misalkan teman-teman ini kekuatan supranatural yang sangat punya efek yang baik sekali buat kita. Yang pertama adalah ingat bahwa ketika kita mau apply beasiswa, kita akan menemukan banyak sekali kesulitan. Yang membuat kita menemukan banyak kesulitan adalah yang pertama, mungkin ini adalah hal pertama yang kita coba. Kita sering dengar orang motivasi, waktu kita masuk ke arena apply beasiswa, nanti rasakan sendiri. Kalau kalian berdua mau rasakan, silakan. Gimana pusingnya, gimana mau nanya siapa, atau pertanyaannya tepat atau tidak. Karena waktu saya apply beasiswa, saya nanya orang bilangnya, wih sulit. Waduh, saya baru nanya orang sudah bilang sulit. Begitu. Contoh waktu
saya mau apply beasiswa Australian Awards. Orang bilang kenapa nggak LPDP aja? Terus saya bilang, kenapa? Susah loh. Yang benar susah. Padahal buktinya sekali daftar lulus. Nah berarti ya kan? Jadi kayak kadang tuh pendapat orang yang negatif bikin kita juga jadi negatif gitu. Jadi it's better for you to try first. Jadi pengalaman kita lebih penting daripada pendapat orang lain. Jadi coba dulu. Nanti yang tahu susah enggaknya kita, karena ukuran susahnya kita tidak sama dengan sulitnya orang lain gitu. Jadi dengan berdoa kita bisa relief, bisa lebih cepat untuk tenang untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Dan yang keempat, optimis, sama belajar untuk apresiasi usaha dan yakinkan diri sendiri dari waktu ke waktu. Kamu bisa kok, jangan dengar dia ngomong dengan depan kaca, kamu bisa kok. Ini buktinya sudah sampai di tahapan ini. Ini ada progres. Jadi berusaha untuk kayak ngomong dengan diri sendiri. Kadang orang tuh lebih memilih untuk dengan orang lain daripada dengan diri kita sendiri kan. Gitu. Oke Kak, terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat, membuat pikiran kita juga terbuka mengenai bagaimana nanti mempersiapkan diri kalau misalnya kita mau mencoba beasiswa untuk melanjutkan S2. Terima kasih Kak atas waktunya, terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaatnya. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan yang ingin ditanyain, boleh bisa kontak atau komen di bawah ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe itu gratis loh, gak rugi. Oke, sampai jumpa di next video. Bye. Tanyain. Wow.